Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Syuna Hermanisa dan Lutfia dari program studi Tadris Bahasa Inggris Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya. Di sini kami ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Sewa Upah atau Ijarah dan Gadai Tawuran untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah fikih yang diampu oleh dosen Bapak Syabrina MPDI. Langsung saja kita ke pembahasan pertama, yaitu pengertian dan dasar hukum sewa upah atau ijarah. Sewa menyewa dalam bahasa Arab diistilahkan dengan al-ijarah, yang artinya sewa menyewa. Menurut pengertian hukum Islam, sewa menyewa itu diartikan sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Dan menurut ulama mazhab Syafi'i, ijarah adalah transaksi terhadap manfaat yang dituju, tertentu, dan bersifat bisa dimanfaatkan dengan suatu imbalan tertentu. Adapun dasar hukum dari ijarah terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 223 diterangkan bahwa memakai jasa juga merupakan suatu bentuk sewa menyewa. Oleh karena itu harus diberikan upah atau pembayaran sebagai ganti dari sewa terhadap jasa tersebut. Dan pada hadis di atas dijelaskan bahwa Rasulullah SAW sendiri telah melakukan praktik ijarah, yaitu dengan menyewa seseorang guna dipakai jasanya menunjukkan jalan ke tempat yang dituju, dan beliau membayar orang yang disewanya tersebut dengan memberikan kendaraannya. Dalam hal ini, Rasul tidak membeda-bedakan dari segi agama terhadap orang yang disewa atau dipakai jasanya. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu adalah rukun dan syarat sewa upah atau ijarah. Adapun rukun dari ijarah ada 5. Yang pertama adalah sifat atau kalimat yang digunakan sebagai bukti transaksi. Yang kedua, ujrah, upah, ongkos atau biaya. Yang ketiga adalah manfaat atau pemanfaatan barang atau orang yang sewa. Yang keempat, mukri atau mu'jir adalah pihak yang menyewakan, dan muktari atau mustajir adalah pihak yang menyewa. Masing-masing dari kelima rukun ini memiliki syarat-syarat tertentu yang harus terpenuhi agar transaksi ijarah yang dilakukan bisa sah dan legal menurut syariat, yaitu yang pertama, sifat. Yang kedua, ujrah, upah atau ongkos. Yang ketiga, manfaat. Yang keempat, penyewa dan pihak yang menyewakan. Sekarang kita akan membahas tentang unsur-unsur sewa upah atau ijarah. Jika diperhatikan secara mendalam definisi yang dikemukakan, maka dapat dipahami bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam ijarah antara lain. Yang pertama, adanya suatu akad persetujuan antara kedua belah pihak yang ditandai dengan adanya ijab dan kabul. Yang kedua, adanya imbalan tertentu. Dan yang terakhir, mengambil manfaat, misalnya mengupah seseorang buruh untuk bekerja. Lanjut ke macam-macam ijarah. Dilihat dari objeknya, ijarah dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu ijarah yang bersifat manfaat dan ijarah yang bersifat pekerjaan. Yang pertama, ijarah yang bersifat manfaat. Akad sewa menyewa dibolehkan atas manfaat yang mubah, diumpamakan sewa menyewa rumah, toko, kendaraan, dan lain-lain. Adapun manfaat yang diharamkan maka tidak boleh disewakan karena barangnya hak diharamkan. Dengan demikian tidak boleh mengambil imbalan untuk manfaat yang diharamkan ini, seperti bangkai dan darah. Yang kedua, ijarah yang bersifat pekerjaan. Ijarah atas pekerjaan atau upah mengupah adalah suatu akad ijarah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Ijarah semacam ini dibolehkan seperti buruh bangunan, tukang pijat, tukang jahit, dan lain-lain. Lalu ada penentuan upah dan pembayaran ijarah. Nah, penentuan upah dan pembayaran ijarah ini dilatar belakangi oleh 2 hal, teman. Yang pertama adalah jenis pekerjaan, dan yang terakhir adalah masa kerja. Baiklah, kita akan melanjutkan pembahasan tentang pengertian dan dasar hukum gadai atau ron. Pengertian gadai atau ron. Menurut bahasa, gadai atau ron berarti al-subut dan al-habs,
yaitu penetapan dan penahanan. Dan dasar hukum gadai atau ran, dalil di dalam Al-Quran yaitu firman Allah, yang artinya, jika kamu dalam perjalanan atau dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh orang yang berpiutang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya atau hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Rabb-nya, dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan persaksian, dan siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 283. Pembahasan selanjutnya tentang hukum gadai atau ran. Menggadai barang boleh hukumnya, baik di dalam hajar, kampung, maupun di dalam safar perjalanan. Hukum ini disepakati oleh ulama mujtahidin. Jaminan itu tidak kecuali dengan ijab dan kabul, dan tidak harus dengan serah terima jika keduanya sepakat bahwa barang jaminan itu berada di tangan yang berpiutang, maka hukumnya boleh. Hukumnya diperbolehkan berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma, yaitu sebagai berikut. A. Al-Quran. Melakukan kegiatan muamalah yang tidak secara tunai yang dilakukan dalam perjalanan dan tidak ada seorang pun yang mampu menjadi juru tulis yang akan menulisnya, maka hendaklah ada barang tanggungan oleh pihak yang berpiutang digunakan sebagai jaminan. B. As-Sunnah. Transaksi gadai itu diperbolehkan karena transaksi gadai bertujuan untuk kemaslahatan yang terkandung di dalamnya dalam kerangka hubungan antar manusia untuk memenuhi kebutuhan satu dengan yang lainnya. C. Ijma. Para ulama telah menyepakati bahwa ran atau gadai boleh dilakukan. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang kebolehannya. Selanjutnya pembahasan tentang unsur-unsur gadai atau ran. Yang pertama, orang yang menyerahkan barang gadai disebut rahin. Kedua, orang yang menerima barang gadai disebut murtahin. Ketiga, barang yang digadai disebut marhun. Keempat, siknat akad. Selanjutnya, pembahasan tentang rukun dan syarat gadai atau ran. Rukun gadai atau ran ada 4, yaitu 1. Al-marhun bih atau utang. 2. Akidain, 2 pihak yang bertransaksi. 3. Sigat ijab kabul. 4. Marhun, barang yang digadaikan. Syarat gadai atau ran. Yang 1. Syarat yang berhubungan dengan orang yang bertransaksi. Orang yang menggadai barang harus balik, berakal, dan rasyid, memiliki kemampuan mengatur. 2. Syarat yang berhubungan dengan barang gadai. Barang gadai merupakan barang berharga dan bernilai yang dapat menutupi utangnya. 3. Syarat yang berkaitan dengan sikhat ijab kabul. Ucap serah terima harus ada kesinambungan antara ucap penyerah ijab dan ucap penerima. Selanjutnya pembahasan tentang ketentuan-ketentuan gadai atau ran. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan gadai atau ran antara lain: 1. Kedudukan barang gadai. Selama ada di tangan pemegang, maka kedudukan barang gadai hanya merupakan suatu amanat yang dipercayakan kepadanya oleh pihak penggadai. 2. Pemanfaatan barang gadai. Pada dasarnya, barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh pemiliknya maupun oleh penerima gadai. 3. Resiko atas kerusakan barang gadai. Ada beberapa pendapat mengenai kerusakan barang gadai yang disebabkan tanpa kesengajaan murtahin. Ulama mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa murtahin atau penerima gadai
tidak menanggung risiko sebesar harga barang yang minimum. 4. Pemeliharaan barang gadai. Para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa biaya pemeliharaan barang gadai menjadi tanggungan penggadai dan dengan alasan bahwa barang tersebut berasal dari penggadai dan tetap merupakan miliknya. 5. Kategori barang gadai. Jenis barang yang bias digadai sebagai jaminan adalah semua barang bergerak dan tidak bergerak. 6. Pembayaran atau pelunasan utang gadai. Apabila sampai pada waktu yang sudah ditentukan, rahin belum juga membayar kembali utangnya, maka rahin dapat dipaksa oleh marhum untuk menjual barang gadainya dan kemudian digunakan untuk melunasi hutangnya. 7. Prosedur pelelangan gadai. Jumhur UHK berpendapat bahwa orang yang menggadaikan tidak boleh menjual atau menghibahkan barang gadai, sedangkan bagi penerima gadai diperbolehkan menjual barang tersebut dengan syarat pada saat jatuh tempo pihak penggadai tidak dapat melunasi kewajibannya. Selanjutnya pembahasan terakhir tentang hukum memanfaatkan barang gadai atau ron. Pada dasarnya, marhum tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh rahim maupun murtahin, kecuali apabila mendapat izin masing-masing pihak yang bersangkutan. Hak murtahin terhadap marhum hanya sebatas menahan dan tidak berhak menggunakan atau mengambil hasilnya. Selama marhum ada di tangan murtahin sebagai jaminan marhum bih, rahim tidak berhak menggunakan marhum, terkecuali apabila kedua rahim dan murtahin ada kesepakatan. Penjelasan pendapat 4 mazhab itu tentang pemanfaatan marhum sebagai berikut. A. Pendapat ulama Syafi'iyah. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa rahimlah yang mempunyai hak atas manfaat marhum, meskipun marhum itu ada di bawah kekuasaan murtahin. Kekuasaan murtahin atas marhum tidak hilang, kecuali ketika mengambil manfaatnya atas marhum tersebut. B. Pendapat ulama Malikiyah. Ulama Malikiyah berpendapat hasil dari marhum dan segala sesuatu yang dihasilkan daripadanya adalah termasuk hak rahim. Hasil gadaian itu adalah bagi rahim, selama murtahin tidak mensyaratkan. C. Pendapat ulama Hanabilah. Ulama Hanabilah lebih memperhatikan marhum itu sendiri, yaitu hewan atau bukan hewan. Sedangkan hewan pun dibedakan pula antara hewan yang dapat diperah atau ditunggangi dan hewan yang tidak dapat diperah atau ditunggangi. D. Pendapat ulama Hanafiyah. Ulama Hanafiyah tidak ada bedanya antara pemanfaatan marhum yang mengibatkan ukuran harga atau tidak. Maka apabila rahim memberi izin, maka murtahin sah mengambil manfaat dari marhum oleh rahim. Kesimpulan, ijarah adalah pengambilan manfaat suatu benda, dalam hal bendanya tidak berkurang sama sekali. Dengan perkataan lain, dalam praktik sewa-menyewa, yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan, sedangkan kepemilikan tetap pada pemilik barang. Sebagai imbalan pengambilan manfaat dari suatu benda, penyewa berkewajiban memberikan bayaran. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ijarah merupakan suatu kesepakatan yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang yang melaksanakan kesepakatan yang tertentu dan mengikat, yaitu dibuat oleh kedua belah pihak untuk dapat menimbulkan hak serta kewajiban antara keduanya. Menurut bahasa, ran atau gadai berarti al-subut dan al-habs, yaitu penetapan dan penahanan. Ada pula yang menjelaskan bahwa ran adalah terkurung atau terjerat. Ran adalah penahanan salah satu harta milik si peminjam atas pinjaman yang diterimanya, atau dapat juga kita sebut sebagai gadai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian dan materi, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.